menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Prambanan, bersama Deno Kristianti Cipto Diharjo. Sahabat, jika saja lebih banyak politisi yang membaca puisi dan lebih banyak penyair yang memahami politik, maka kita akan mewarisi dunia yang lebih baik. Itu kutipan terkenal dari Presiden John F. Kennedy. Karena John F. Kennedy, ia melihat sebuah zaman di mana politik dan puisi jaraknya semakin melebar, politisi semakin tidak membaca puisi, dan penyair semakin tidak memahami atau ingin terlibat dalam politik. Puisi esai lahir dengan spirit itu, bahwa puisi esai seperti yang dikatakan Kennedy ingin kembali membawa puisi ke tengah gelanggang, ingin kembali terlibat dalam isu-isu besar zamannya. Hai, Omah Simak Channel kembali menjumpai teman-teman pecinta sastra serta pemerhati sastra dan budaya. Teman-teman, sudah beberapa tahun, tepatnya sejak tahun 2012, kehadiran puisi esai menimbulkan kontroversi. Dunia sastra sempat memanas karena isu ini. Para penyair seolah terbelah, ada yang pro, ada yang kontra, ada pula yang tidak mau terlibat dalam pro kontra tersebut. Uniknya teman-teman, banyak di antara yang pro, yang kontra, maupun yang tidak mau terlibat dalam perdebatan sebenarnya belum tahu persis apa dan bagaimana puisi esai itu. Pada episode ini, OSC mengangkat perihal puisi esai sebagai yang layak diperbincangkan, semata-mata agar kita tidak memvonis sesuatu baik atau buruk hanya berdasarkan kata orang tanpa pengenalan secara pribadi. Ibaratnya kita perlu mencicip dulu rasa suatu masakan, baru kita dapat mengatakan, ternyata lesat, atau wah nggak enak. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mengenal dengan lebih baik tentang puisi esai, saya hadirkan langsung kepala sukunya, Bang Denny J.A. Halo Bang Denny, terima kasih telah hadir di Omah Simak Channel. Saya membaca situs puisiesai.com, Bang. Nah, di situ tertulis visi misi puisi esai adalah membawa puisi ke pusat arena publik. Bisa dijelaskan, Bang, kenapa puisi harus dibawa ke arena publik? Apakah selama ini menurut Bang Denny puisi itu masih terkurung sehingga perlu dibawa ke gelanggang? Belum digelanggang nih puisi-puisi ini, Bang. Mbak Deno Kristianti dari Omah Simak Channel, ini program YouTube yang lagi naik daun soal sastra. Baratnya dan pertanyaan ini adalah ketukan pintu untuk lebih memasuki ruang tamu, bahkan kamar pribadi dari rumah puisi esai. Maka pertanyaan ini bisa diurut dari berita Washington Post. Ini tanggal 24 April 2015. Washington Post membuat berita dengan judul bahwa Poetry is going extinct. Puisi akan punah. Karena data-data menunjukkan hal itu. Ini berita besar, saya tunjukkan dulu datanya. Nah, ini datanya dari National Endowment
yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat membuat riset survei bertahun-tahun. Ia membandingkan hasil survei tahun 1992 hingga 2012. Kepada publik Amerika ditanyakan, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak dan Ibu tahun ini pernah membaca minimal satu saja puisi? Yang menyatakan pernah membaca di tahun 92, 17%. Tapi tahun 2012, pertanyaan yang sama yang menyatakan ia membaca satu buku puisi saja minimal menurun 6,7%. Kita lihat di grafik itu grafiknya menurunnya secara sistematis tahun per tahun. Jadi kita lihat jika tidak di stop seperti yang dibilang oleh Washington Post, puisi segera menjadi makhluk langka karena semakin tidak dibaca orang. Yang menarik di sini adalah pandangan dari berbagai expert di sana. Salah satu adalah John Barr. John Barr bahkan membuat pernyataan jauh sebelum publikasi ini dalam Journal of Poetry, jurnal yang diasuhnya. Ia mengatakan bahwa bukan publik yang meninggalkan puisi, tapi puisilah yang meninggalkan publik, karena para penyair semakin menulis puisi dengan bahasa yang sulit, yang hanya dimengerti oleh kalangan penyair yang jumlahnya sedikit itu, dan juga para penyair berasyik masuk dengan tema-tema puisi yang merupakan gejolak batin pribadi, tapi tidak lagi peka dengan isu-isu yang menjadi magnet zamannya, isu-isu yang sedang menjadi perhatian zamannya. Akibat penyair dan puisi tak lagi begitu peduli pada dunia luar, akibatnya dunia luar pun semakin tak peduli dengan puisi. Ya, berangkat dari pandangan tadi, pertanyaan tadi, situasi inilah yang membuat puisi esai ingin kembali membawa puisi ke tengah gelanggang dengan bahasa yang mudah. Jadi itu backgroundnya, bahwa puisi esai dilahirkan sebagai salah satu inovasi, sebagai salah satu ikhtiar, sebagai salah satu ijtihad agar puisi tidak semakin punah, dan ia membawa puisi kembali ke tengah gelanggang. Kesenjangan antara puisi dan pembaca, itulah yang menjadi dasar pemikiran perlunya puisi dibawa ke gelanggang ya Bang ya. Nah tapi timbul pertanyaan berikutnya Bang. Mengapa Bang Denny berpendapat bahwa bentuk puisi esai inilah yang paling tepat dibawa ke ranah publik? Kenapa itu Bang? Format puisi esai ini adalah respon terhadap kritik tadi. Maka kita melihat di sini, ini contoh puisi esai dalam buku saya Atas Nama Cinta yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Fang Yin Handkerchief. Ya. Puisi ini dimulai justru dengan foto peristiwa. Ya. Ini peristiwa di Jakarta 13 sampai 15 Mei 98. Saat itu para mahasiswa aktivis ramai-ramai mereka menduduki atap gedung MPR. Mereka meminta Pak Harto untuk turun, meminta sistem otoriter diganti dengan sistem demokrasi. Namun di era itu juga terjadi amuk massa yang demikian hebat di Jakarta, juga di daerah lain. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, karena amuk massa ini menjadikan kaum sipit mata atau etnik Tionghoa menjadi sasaran amuk massa. Nah, saat itulah ada seorang yang bernama Fang Yin yang mengalami kekerasan seksual. Fang Yin tak tahu menahu soal politik, ia tak suka politik,
hanya karena ia dari etnik yang sipit mata, ia menjadi sasaran amuk massa. Ini sekedar contoh dari puisi esai bahwa betapa puisi esai ini mengangkat isu yang memang menjadi kegelisahan zamannya. Itu adalah isu diskriminasi yang dialami satu warga Indonesia, itu isu kekerasan seksual, namun tentu saja ia dikemas menjadi sebuah drama untuk memberikan inspirasi pentingnya demokrasi, pentingnya keberagaman. Nah, ini salah satu contoh mengapa puisi esai tepat untuk dibawa ke tengah gelanggang, karena minimal dari sisi isu, ia mengangkat isu besar zamannya. Dari sisi bahasa, ia dinyatakan dalam bahasa yang mudah. Ya. Berikutnya lagi, ini contoh puisi esai lainnya, judulnya Romeo dan Juliet from Cikesik, juga berangkat dari kasus dibakarnya Masjid Ahmadiyah oleh kalangan Muslim garis keras. Tak bisa kita katakan seluruh Muslim, ini hanya Muslim garis keras saja yang membakar Masjid Ahmadiyah. Namun di balik peristiwa itu ada kisah cinta seorang gadis Ahmadiyah yang rencananya kawin dengan seorang Muslim yang datang dari garis keras. Mereka sudah merencanakan pernikahan, tapi dibakarnya masjid ini membuat cinta mereka retak karena ternyata orang tua mereka datang dari paham agama yang berbeda. Ini sekali lagi contoh bagaimana puisi esai mencoba mengangkat isu zamannya. Karena itu bisa kita katakan bahwa memang puisi esai adalah jenis puisi yang tepat untuk dibawa ke tengah gelanggang. Kalau demikian, apa yang membedakan puisi esai dan puisi pada umumnya, Bang? Adakah platform khusus puisi esai? Apa yang membedakan puisi esai dengan puisi lainnya? Ini gambar dari buku saya yang disebut ini buku puisi esai yang pertama yang terbit di tahun 2012. Sejak saat itulah kemudian lahir gerakan puisi esai. Yang nampak di layar ini adalah terjemahan bahasa Inggrisnya. Tentu saja puisi esai diniatkan untuk merespon aneka kritik terhadap puisi, dan dengan sendirinya tentu ada platform dari puisi esai. Yang membedakan puisi esai dengan puisi lainnya adalah gabungan dari 5 unsur ini. Berikutnya, nah inilah 5 pokok dari puisi esai. Ia adalah kisah sebenarnya yang difiksikan. Bisa dikatakan puisi esai ini bagian dari genre yang lebih besar, yaitu historical fiction atau true story yang difiksikan. Ia selalu harus berangkat dari realitas. Ada kisah sosial yang menjadi ibu kandung dari puisi esai itu. Lalu kedua, memang itu isu sosial, tapi yang lebih dieksplor adalah sisi batinnya. Justru kita ingin menggambarkan satu suasana interior batin individu dalam isu besar masyarakatnya. Kita tak hanya membahas isu yang besar, tapi justru efeknya kepada kehidupan pribadi, kepada ruang-ruang batin paling tersembunyi dari seorang individu. Itu unsur kedua. Unsur ketiga, puisi esai pun juga panjang, berbabak-babak. Iya, ada drama di dalamnya, ada perubahan karakter. Karena memang publik sangat menyukai satu storytelling, satu kisah-kisah drama. Puisi esai bisa dikatakan semacam cerpen dalam bentuk puisi. Keempat, ia menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ini justru kritik puisi esai terhadap begitu banyak puisi-puisi gelap yang lahir sebelumnya, yang merasa bahwa bahasa sedemikian rumitnya sehingga publik pun
Dia sampai pusing kepalanya, tidak mengerti apa arti di balik semua ini. Dan jika ia tidak mengerti, bagaimana pula ia yang menangkap inspirasi di balik keindahan puisi itu. Di puisi esai diupayakan bahkan anak SMP pun bisa memahami puisi esai, karena itu bahasanya harus mudah. Dan keindahan puisi esai tidak semata pada bahasanya yang mudah, tapi terutama pada inspirasi di balik kisah-kisah sosialnya itu. Lima, yang ini sangat khas sekali, puisi esai itu hadir catatan kaki. Sentral fungsinya footnote di sini, catatan kaki di sini, tak ada puisi esai tanpa catatan kaki. Mengapa demikian? Karena ibu kandung dari puisi esai ini adalah peristiwa yang sebenarnya, adalah history, adalah sepotong sejarah, adalah true story yang hidup di masyarakat. Karena itulah ibu kandungnya. Ketika ia diangkat menjadi puisi, maka isu sosial itu, peristiwa itu menjadi footnote di dalam puisi itu. Jadi catatan kaki tidak hanya sekedar menjadi penambah-nambah keterangan dari puisi, ia sentral, ia adalah ibu kandung dari puisi di atasnya. Nah, Bang Denny telah ditabalkan sebagai pelopor puisi esai. Tentu Bang Denny berharap puisi esai semakin diminati dan berkembang. Apa rencana Bang Denny ke depan untuk mengembangkan puisi esai? Saya beri contoh, ini buku-buku yang terbit di sini. Ini adalah buku-buku yang merupakan serial skenario. Saya baru saja menyelesaikan dengan tim, ini kerja 2 tahun, dengan tim yang terdiri dari 10 orang kira-kira. Kita membuat 34 serial film, berdasarkan 34 skenario, berdasarkan 34 puisi esai dari 34 provinsi. Satu provinsi, satu puisi esai yang bercerita mengenai local wisdom wilayahnya, dari Aceh hingga Papua. Sehingga dengan membaca puisi esai 34 provinsi ini, kita membaca batin Indonesia. Nah, sekarang saya mencoba untuk menerjemahkan puisi esai ini menjadi serial film. Itulah selanjutnya dari puisi esai, bahwa kita menyadari zaman mulai berubah dari teks menjadi audio visual, sehingga puisi pun perlu diterjemahkan ke dalam audio visual. Sampai saat ini sudah banyak ya Bang yang menulis puisi esai. Siapa-siapa saja penyair atau penulis puisi esai selain Bang Denny tentunya yang aktif dalam gerakan memasyarakatkan puisi esai? Ini saya berikan contoh saja. Ada buku yang baru terbit berjudul Menyelami Batin Indonesia. Ini ringkasan 176 puisi esai yang ditulis oleh 176 penulis. Kita pernah membuat program buku sebanyak 34 buku. Satu provinsi, satu buku terdiri dari 5 penulis, 5 penyair. Ada 176 penulis puisi esai dari Aceh hingga Papua. Sudah terbit bukunya, dan buku ini pula yang menjadi sumber dari skenario film tadi. Juga sudah terbit di sini adalah 10 penulis Asia Tenggara yang juga menulis puisi esai. Jadi kita sangat senang sekali puisi esai menjadi satu gerakan. Sudah ratusan penulisnya, dan tak hanya di Indonesia, ia pun sudah menyeberang lautan hingga Asia Tenggara ya. Nah, ini kita lihat ada kegiatan webinar yang dibuat oleh komunitas puisi esai ASEAN. Sekarang pun sudah berdiri satu organisasi puisi esai ASEAN. Presidennya adalah Datuk Jasni Matlani dari Malaysia. Dan setiap bulan Fatin Hamama memimpin webinar untuk kalangan teman-teman se-ASEAN. Jadi kita lihat tak hanya lahir komunitas, tapi komunitas ini juga memiliki kegiatan minimal webinar sebulan
sekali. Di Indonesia ini profesi penulis seringkali tidak mendapatkan penghargaan semestinya. Nah, Bang Denny sebagai Ketua Umum Organisasi Penulis Indonesia, bagaimana upaya Bang Denny agar penulis, baik itu penyair, cerpenis, novelis, dan lain-lain, memiliki prospek yang bagus ke depannya? Laku Ketua Umum Persatuan Penulis Indonesia, satu pena. Saya ingin menunjukkan kepada berita dari majalah Forbes bahwa Forbes memilih setiap tahun itu 10 penulis terkaya tahun itu yang acap kali masing-masing penghasilan setahunnya saja lebih dari 1 triliun rupiah. Mengapa terjadi demikian? Karena mereka terkoneksi kepada industri, puisi yang mereka punya, novel yang mereka punya, buku yang mereka punya, itu menjadi program TV, menjadi film layar lebar. Sepengetahuan saya memang belum ada puisi yang menjadi film layar lebar yang begitu kuat di pasaran, tapi pada waktunya tidak hanya novel, puisi pun akan menjadi bahan dari penulisan skenario. Ke depan kita akan bisa mengangkat begitu banyak kehidupan penulis jika mereka dikoneksikan dengan dunia industri, dengan dunia hiburan, dengan industri hiburan yang sekarang ini berupa program-program TV dan film-film di layar lebar. Jadi itu yang bisa kita kerjakan, bahwa zaman sudah berubah, bahwa sekarang ini publik tidak hanya ingin membaca buku teks, mereka pun juga ingin satu renungan melalui audiovisual, film layar lebar, program-program TV, itu menjadi masa depan penulis. Termasuk penulis sastra, termasuk penulis puisi, esai. Ikhtiar yang sangat bagus Bang Denny. Semoga kemudahan datang dari segala penjuru sehingga kesejahteraan penulis meningkat sesuai harapan. Terima kasih Bang Denny telah bergabung dengan Omah Simak Channel tentang puisi esai. Teman-teman, mudah-mudahan kita makin paham tentang puisi esai. Sebab kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Setelah mengerti ternyata tidak perlu dipertentangkan, bukan? Puisi esai mestinya dipandang sebagai salah satu bentuk puisi, seperti juga pantun, syair, seloka, soneta, puisi bebas, dan kini ada tambahan puisi esai. Penyair memiliki kebebasan mau menulis puisi dengan bentuk yang lazim atau menulis dalam bentuk puisi esai. Menurut saya pribadi, jika yang ingin dipuisikan adalah ekspresi perasaan yang relatif singkat, maka bentuk puisi yang lazim menjadi pilihan yang tepat. Tetapi jika yang ingin dipuisikan itu adalah kisah yang cukup panjang, berkaitan dengan konteks peristiwa pada suatu masa dan suatu tempat, mungkin tidak akan terwadai atau tertampung dalam bentuk puisi biasa. Nah, disitulah kita dapat menuliskannya dalam bentuk puisi esai. Saya sendiri teman-teman termasuk yang suka tantangan. Saya mencoba menulis puisi dalam berbagai bentuk, gitu ya. Misalnya pantun, karmina, haiku ala Indonesia, puisi bebas yang sudah lazim, dan tentu saja saya juga mencoba puisi esai. Ternyata enak juga. Oke teman-teman, sampai di sini jumpa kita. Tetap berkarya dengan penuh semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Simak terus. Dah.